Usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Laksamana TNI Muhammad Ali mengikuti serangkaian kegiatan sebagai bagian dari serah terima jabatan Kasal. Orang bijak tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga, melainkan merekalah yang membuat kehidupannya berharga. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi spesial. Serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, Kamis 29 Desember 2022, tentunya dengan sejumlah berita menarik untuk Anda. Panglima TNI pimpin serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Yudo Margono kepada Laksamana TNI Muhammad Ali. Rekan saya Nabila melaporkan langsung dari lapangan Trisila Mabesal Cilangkap. Silakan Nabila. Ya, terima kasih Kiva. Ya, netizen, era baru pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut ditandai dengan dilantiknya Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-28 oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 28 Desember 2022. Mengangkat Laksamana Madya TNI Muhammad Ali SE MM MTR Opsla sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Rangkaian kegiatan pada hari ini dilanjutkan dengan serah terima jabatan di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono melalui penyerahan panci-panci TNI Angkatan Laut Charles Peva Jayamahe. Tampak hadir Kepala Staf dari masa ke masa serta sejumlah undangan lain baik dari TNI, Polri maupun sejumlah institusi lainnya. Penerus tampuk pimpinan TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Bandung 9 April 1967 yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989. Berbagai jabatan strategis pernah diemban, terakhir menjabat sebagai Pangkogap Wilahan 1. Di penghujung rangkaian acara, semangat peserta upacara membahana melalui yel-yel secara bergantian yang dilanjutkan dengan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna yang ditutup dengan penyerahan untayan bunga dan hand buket kepada Panglima TNI dan Nyonya Vero Yudo Margono. Baru saja saya melaksanakan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut. Tentunya saya sesuai dengan undang-undang, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan mendukung penuh serta menjaga soliditas maupun sinergitas antar angkatan, baik TNI, antar TNI, TNI Angkatan Darat dan Udara, dan juga dengan Polri. Dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan beliau sesuai dengan arahan Presiden juga, tetap menjaga soliditas tadi dan netralitas TNI di pemilu yang akan datang. Nabila dan kameramen Budi melaporkan langsung untuk Anda. Usai dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Laksamana TNI Muhammad Ali mengikuti serangkaian kegiatan sebagai bagian dari serah terima jabatan Kasal, di antaranya memorandum dan tradisi Admiral Inspection. Rekan saya Serda Dina melaporkan dari Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, dan Nabila melaporkan dari tempat pelaksanaan Admiral Inspection di Jakarta Utara. Baik, terima kasih Kiva. Jadi bisa seusai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu 28 Desember 2022, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali langsung mengikuti serangkaian kegiatan serah terima jabatan yakni Memorandum Sertijab Kasal dari Laksamana TNI Yudo Margono yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Panglima TNI. Serangkaian kegiatan memorandum ini digelar sebagai wujud kesinambungan kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam pembacaan memorandum oleh Panglima TNI diberikan gambaran mengenai kegiatan, baik yang telah, sedang maupun yang akan berlangsung sebagai dasar bagi Kasal dalam menentukan kebijakan pada pelaksanaan tugas di masa depan. Dari Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Serda Dina, kameramen Serda Dodi, JJM TV melaporkan. Kita kembali ke studio. Dan Nabila melaporkan dari tempat pelaksanaan Admiral Inspection di Jakarta Utara.
Ya, terima kasih Kiva. Admiral Inspection merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan guna memeriksa kesiapan unsur-unsur TNI Angkatan Laut untuk yang terakhir kalinya, sebelum tongkat komando kepemimpinan diserah terimakan. Kegiatan ini juga merupakan kesempatan untuk memperkenalkan calon pimpinan yang baru. Admiral Inspection ini dilaksanakan dengan rute pelayaran dari Dermaga Kolin Lamil menuju Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara dengan menggunakan Kal Yudhistira, melaksanakan inspeksi dengan melintasi kapal perang yang tengah sandar di Dermaga JICT dan Dermaga Damar di perairan Teluk, Jakarta Utara. Menutup rangkaian kegiatan Admiral Inspection setelah tiba di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Panglima TNI dan Kasal yang baru melaksanakan inspeksi Rampur Marinir dan Pasuswa. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penghormatan dan parade roll oleh prajurit ABK KRI. Dari Kolin Lamil, Jakarta Utara, Nabila, kameramen Budi, melaporkan. Serah terima jabatan Ketua Umum Jalasenastri yang dirangkai dengan pengukuhan Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena dilaksanakan sebagai rangkaian Sertijab Kasal. Di penghujung rangkaian dilaksanakan acara tradisi khas TNI Angkatan Laut lepas sambut Kasal. Rekan saya Nabila sudah berada di tempat acara. Silahkan Nabila. Ya, terima kasih Kiva. Ya, netizen, sebagai rangkaian serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dilaksanakan juga serah terima jabatan Ketua Umum Jalasenastri dari Nyonya Vero Yudo Margono kepada Nyonya Vera Muhammad Ali yang dihadiri oleh Panglima TNI selaku mantan Pembina Utama Dharma Pertiwi unsur Jalasenastri Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut selaku Pembina Utama Dharma Pertiwi unsur Jalasenastri Laksamana TNI Muhammad Ali. Organisasi Jalasenastri sebagai wadah istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut memiliki kiprah yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam mensejahterakan anggotanya di berbagai bidang seperti kebudayaan, ekonomi, dan sosial. Sertijab Ketua Umum Jalasenastri ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan memori dan penyerahan cindera mata serta penyematan lencana emas. Sementara itu, sebagai istri Kepala Staf Angkatan Laut, Nyonya Vera Muhammad Ali juga didaulat menjadi Ibu Asuh Korps Wanita Angkatan Laut dengan gelar Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena oleh perwira tertua Kowal. Dalam hal ini, Kapus Pesi TNI Laksda TNI Wiwin Dwi Handayani yang ditandai dengan penyematan pin dan selempang. Rangkaian Sertijab Kasal ditutup dengan upacara tradisi pelepasan oleh prajurit TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penyerahan kemudi nahkoda kepemimpinan TNI Angkatan Laut dari pejabat lama kepada pejabat baru. Selamat jalan Laksamana TNI Yudo Margono dan selamat mengarungi medan tugas Laksamana TNI Muhammad Ali. Jelas Feva, Jaya Mahe, Nabila, dan kameramen Husen, CJN TV melaporkan kembali ke studio. Panen raya program ketahanan pangan dilaksanakan di jajaran TNI Angkatan Laut, yakni panen raya sorghum, jagung, dan tomat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi Letkol Laut Ansori didampingi Ketua Cabang 6 Korcap 5 DCA 2 Nyonya Hanon Ansori bersama perwira staf dan prajurit Lanal Banyuwangi melaksanakan panen sorghum dan jagung di lahan ketahanan pangan binaan Lanal Banyuwangi di Desa Gebang, Desa Bandalan Kidul, Banyuwangi. Sementara dari Lanal Morotai juga menggelar panen raya tomat yang dipimpin oleh Danposal Bere-Bere, Letda Laut PMU Pahrizal beserta jajarannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkebun sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Feva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.